sama dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an ya'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dunubikum wa yu'akhirakum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastashaw shiyabahum wa asaru wastaghbaru istighbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa as'artu lahum israra faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa waja'ala qamara fihinna nuran waja'ala asy-syamsa siraja wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu ja'ala lakumul arda bisaqa litasluku minha subulan fijaja. Qala Nuhu rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yajidhu maluhu wa waladuhu illa khusara wa makaru makran kubbara wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira wa la tajidu adh-dhalimina illa dhulala mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara wa qala Nuhu rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka tadarahum yudillu ibadaka wa la yalidu
إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Alhamdulillah. Ya. Tes. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Atahiyatu bil salam islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, santri dan santriwati yang semoga Allah tinggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Insyaallah sambil menunggu waktu berbuka puasa kita mengkaji Al-Quran yang insyaallah pada sore hari ini kita akan berusaha bersama-sama untuk mentadaburi ya salah satu di antara surah di dalam juz ke-29 yakni pada surah Nuh ya, Masya Allah. Surah Nuh ya, salah satu surat yang diberi nama dengan nama Nabi dan Rasul ya. Nuh seorang Nabi dan seorang Rasul. Surah Nuh termasuk surah Makkiyah, berarti dia turut pada fase Makkah. Jumlah ayatnya ada 28 ya, ada 28 ya. Nama surah ini adalah Nuh. Munasabatul tasmiyah, kenapa diberi nama surah Nuh? Karena li'annaha dzakarat qassatul sayyidina Nuh alaihi salam bil tafsili walam yadkuru say'an ghairuha. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Sayyidina Nuh alaihi salam di dalam surah ini bil tafsil dengan sangat rinci dan jelas, dan tidak menyebutkan ya kisah-kisah lain selain kisah Nabi Nuh di dalam surah ini ya. Karenanya surah ini diberikan nama surah Nuh ya. Wahawiru ra'isyatu li surah, apa inti sari dari surah ini ya. Inti dari surah Nuh adalah al-tafani fit dakwah ya, tentang keistiqomahan ya, tentang keistiqomahan di dalam berdakwah ya. Nanti di dalamnya ada ujian-ujiannya, di dalamnya ada rintangan-rintangannya, di dalamnya ada penghalang-penghalangnya ya, yang kemudian menguji seorang hamba untuk istiqomah di jalan
dakwah. Ya, Masya Allah. Ya. Sebelumnya ada beberapa hal yang kemudian kita perlu ketahui dulu tentang sosok yang mulia ini, yakni sosok Nabi Nuh, ya, yang Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya ke dalam al-ulul azmi, ya, Nabi dan Rasul yang dia mendapatkan ujian, ya, yang lebih berat daripada Nabi dan Rasul lainnya, ya, Masya Allah. Dan Nabi Nuh ini, ya, merupakan salah satu nabi yang memiliki umur yang panjang. Ya, dikabarkan umurnya 1000 tahun kurang sedikit, ya. Kisaran antara 900-an tahun. Ya, Masya Allah. Ya. Nabi Nuh, ya, dia adalah seorang, ya, rasul yang diutus pertama kali, ya, setelah Nabi Adam. Kenapa? Karena di zaman Nabi Adam, ya, tidak ada kemaksiatan, ya, pembangkangan atau kesyirikan, ya, atau kemusyrikan, ya. Maksiat ada, tapi syirik atau kemusyrikan atau menyembah selain Allah tidak ada di zaman Nabi Adam. Baru kemudian muncul di Nabi Nuh, makanya Allah kirim Nuh sebagai seorang rasul, ya. Dan di Nabi Nuh inilah kemudian muncul peristiwa yang sangat-sangat kita hafal, yakni peristiwa berupa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Nuh untuk membuat safinah, Safinatul Nuh, ya, perahu atau kapal. Kalau perahu kecil, kapal, ya, buat kapal yang besar, ya. Yang kapal ini kemudian digunakan untuk kemudian menyelamatkan, ya, makhluk-makhluk Allah, hewan, manusia dan sebagainya, ya, yang mereka memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dikenallah peristiwa tentang banjir bandang, banjir besar yang menenggelamkan semua makhluk yang ada di dunia ini, ya, kecuali, ya, makhluk atau manusia atau hewan yang berada di atas kapalnya Nabi Nuh alaihi salam, ya. Dan Masya Allah, sekelas Nabi Nuh, ya, ya, seorang nabi yang kemudian diuji dengan keluarga, ya, diuji dengan keluarga, ya. Ini kok ada apa, lalat ikutin Ustaz terus. Ya. Seorang nabi yang diuji dengan keluarga, ya. Apa ujiannya? Anaknya dan istrinya, ya, Allah takdirkan termasuk menjadi orang-orang yang menantang, bukan hanya tidak menerima, tapi menentang, ya. Ini sih banyak lalat. Menentang dakwahnya Nabi, ya, Masya Allah, ya. Ini berat, ya. Seorang dai yang dia menyeru kepada Allah dan Rasulnya, tapi, ya, ditentang oleh anaknya dan istrinya sendiri, ya. Ini hal yang tidak mudah, apalagi kalau di masyarakat nanti akan dibilang begini, ngandani anake ra iso kok, ya, ngejak-ngejak wong liya, bojone wae ora diatur kok ngatur-ngatur bojone wong liya. Tapi inilah ujian, ya, inilah ujian seorang dai, ya, Masya Allah, ya. Alhamdulillah. Itu gambaran tentang Nabi Nuh alaihissalam, ya. Sekarang kita akan melihat surah ini. Fawadi'us suratul mubarakah. Tema-tema yang dibahas dalam surah yang berberkah ini. Yang pertama adalah tema tentang, ya, awwalu ma da'a ilallahi nuhun qaumihi
at-tauhid. Ya, Ustaz tanya, dakwah apa? Dakwah tentang apa yang pertama kali Nabi Nuh serukan kepada kaumnya? At-tauhid. Ya, mana ayatnya? Di mana ayatnya? Ayat nomor 3. An ya'budullaha wattaquhu wa ati'un. Maka beribadahlah kalian kepada Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Nuh ini pertama kali mendakwahkan kepada orang-orang di sekitarnya adalah dakwah ketauhidan. Ya, dakwah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini bisa juga menjadi teladan bagi kita. Bahwasanya dakwah itu yang pertama kali adalah dakwah mengajak orang beriman kepada Allah. Karena apa? Karena iman kepada Allah, dia adalah fondasi untuk kemudian menerapkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga ketika kita di masyarakat, maka yang pertama kali kita dakwahkan ya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dipraktekkan. Ya. Dan terkadang ya itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Kadang kita ngafal Quran banyak ayatnya gitu. Ternyata di masyarakat butuhnya apa? Dakwah tentang keimanan. Ngajarin orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata ngajarin iman itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Bukan sulit, tapi tidak mudah. Ya. Ngajar matematika mudah. Ngajar fisika mudah insyaallah. Ngajar biologi mudah insyaallah. Ngajar geografi mudah insyaallah. Ngajar kimia mudah insyaallah. Ngajar ilmu tajwid mudah insyaallah. Ya, ngajar tafsir mudah insyaallah. Tapi ngajarin orang beriman, ini yang tidak mudah. Kenapa? Karena iman ini masalah rasa. Ya, bukan hanya sekedar teori. Makanya santriwati dan santri beruntung kalau kalian masih kecil-kecil seperti ini ya, masih di bawah 30 tahun, sudah merasakan ya nikmatnya iman. Sudah merasakan nikmatnya iman. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, dakwatu bil targhib wa tarhib. Dakwah dengan memberikan kabar gembira dan memberikan ancaman. Ya, memberikan kabar yang nazir, peringatan. Mana dalilnya? Surat ayat berapa? Ayat berapa? Ayat ke-4. Yaghfir lakum min dunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Niscaya dia akan mengampuni dosa-dosamu ya, dan akan memanjangkan umurmu ya. Masya Allah. Ini ya, dakwah dengan kabar gembira. Nabi Nuh sampaikan kepada kaumnya, kalau kamu memiliki iman, mau taat sama Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan Allah akan memanjangkan umurmu. Ya, Masya Allah. Siapa yang gak mau dipanjangkan umurnya? Mau. Siapa yang gak mau diampuni dosanya? Mau. Ya. Ini kabar gembira dari Nabi Nuh kepada kaumnya. Kemudian setelah kabar gembira, baru kemudian disampaikan inna ajallallahi idza jaa la yu'akhkhar.
Dan ajal Allah, ketetapan Allah jika sudah ditetapkan maka tidak bisa diundur-undur lagi, tidak bisa majukan, tidak bisa dimundurkan. Ya, ini ancamannya. Ya, kalau kita lihat sibghatul Quran, bahasanya Quran, lughatul Quran di ayat ini, ya, antara nazirah dan basirah, tarhib wa tarhib tadi didahulukan mana? Didahulukan yang targhib dulu atau tarhib dulu? Didahulukan yang menyampaikan kabar bahagia dulu, targhib dulu, atau yang memberikan peringatan dulu, tarhib dulu? Peringatan dulu baru kemudian kabar gembira, atau kabar gembira dulu baru kemudian peringatan? Ya, kabar gembira. Maka dakwah itu yang pertama kali dikedepankan adalah apa? Memberikan kabar gembira. Ya, kabar gembira. Ya, sehingga salah satu keahlian seorang dai harus bisa mengembirakan mad'u, orang yang dia dakwai. Ya, contohnya santri atau santriwati ingin mendakwahkan ingin mendakwai seseorang, ingin ngajak orang berbuat baik, maka pertama kali adalah bikin dia gembira dengan kebaikan. Ya, jangan langsung larang dan larangan. Ya, targhib dulu, kabar gembira dulu. Ya, kabar gembira, baru kemudian peringatan. Ya, masya Allah. Ya. Contohnya ada ukhti yang belum berjilbab, kalian mau ajak jilbab, ya, jangan langsung diancam. Kalau tidak berjilbab, ya, masuk neraka. Nah, saya bilang, neraka masa nggak takut, biasa aja. Karena gitu, ya. Maka yang pertama apa? Kasih hadiah, kasih jilbab, atau kasih hadiah, ya. Bikin hatinya gembira dulu. Setelah dia gembira, kabarkan pahala-pahala Allah yang diberikan untuk orang-orang yang menjaga kemuliaan dirinya. Ya, baru kemudian kalau udah mulai jalan, diberikan nazir, peringatan. Kemudian tema yang berikutnya adalah ad-da'watu fi kulli waqt, laila aw nahar. Berdakwah itu setiap waktu, malam atau siang. Ya. Mana dalilnya? Ayat ke-5. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laila wan nahara. Dia berkata pada Allah, pada Tuhannya, sesungguhnya aku mendakwai kaumku laila wan nahara, malam hari dan siang hari. Ya. Maka ini adalah hakikatul dakwah. Ya. Hakikat dakwah itu adalah, ya, aktivitas yang tidak mengenal waktu. Ya. Kalau boleh dimotokan, ya, dakwah kapanpun, dimanapun, ya, dan kepada siapapun. Ya. Kapanpun, dimanapun, kepada siapapun, itu dakwah. Ya. Maka santriwati dan santri kesempatan besar di pesantren ini, ya, yang setiap hari bisa bertemu dengan jamaah. Ya, maka disitulah yang disebut dengan apa? Ya, ini da'autu qaumi laila wan nahar. Ya. Jangan sampai kemudian, ya, usum yang namanya apa?
soleh ketika di pesantren, solehah ketika di pesantren, tapi keluar dari pesantren ya jadi la haula wala quwata illa billah ya. Dan kalau kita lihat memang pekerjaan utama para rasul itu adalah berdakwah. Maka kerjaan kita kalau kita juga pengen mendapatkan kemuliaan sebagaimana para nabi mendapatkan kemuliaan, maka kita juga harus punya kerjaan dakwah. Dan dakwah ini ya luas sekali maknanya. Ya. Dakwah Islam jangan hanya dimaknai dakwah di mimbar. Kira-kira dulu kalau zamannya Nabi Nuh ada mimbarnya enggak? Enggak ada, ya. Enggak ada mimbarnya, ya. Ya. Maka kalian jangan berpikiran kalau nama dakwah itu ya dimulai dengan bismillah, ya, diakhiri dengan alhamdulillah. Ya. Ini dakwah TPA kalau seperti itu. Ya. Dakwah itu luas sekali, ya. Ya, mimbar hanya satu di antara ribuan wasilah itu dakwah. Ya. Masya Allah. Antum ya pakai WA ya itu bisa buat dakwah. Ya. Contohnya yang akhwat ada ya HP ikhwan ya, ikhwan hidung belang ya. Menggoda, assalamualaikum ukhti ya, langsung kasih stiker gambar mayit pocongan. Nah itu dakwah, mengingatkan hati-hati ya, kematian itu bukan hanya di kuburan, di WA juga ada kematian ya. Ya, zikiru akbar, zikiru maut, mengingatkan pada kematian. Profil WA itu jangan diisi dengan apa? Wajah. Untuk yang akhwat ya. Yang akhwat jangan diisi yang wajah. Apalagi foto-foto selfie itu kurang seperti itu. Ya. Kalau ikhwan nggak apa-apa. Gimana kok protes? Ya. Memang fitrahnya berbeda. Ya. Yang boleh tampil di luar itu ikhwah, akhwat itu kemuliaan disembunyikan ya. Maka profil WA itu diisi yang soleh-soleh, yang apa, yang syari-syari saja ya, tidak ada kemaksiatan. Jangan sampai kalian ya kalah sama hewan. Tak tanya ini, singa betina dengan singa jantan tampilannya bagus mana? Singa betina kayak kucing biasa, betul nggak? Yang ada ikonnya, ada rambutnya gagah itu singa jantan, betul. Burung merak ya, yang ekornya indah itu jantan atau betina? Ya kan? Betinanya nggak indah, betinanya biasa kayak ayam aja. Betul nggak? Ya kan? Meraknya luar biasa indah. Burung cendrawasih, ya toh? Ya, yang indah warna bulunya, yang jantan atau yang betina? Jantan. Suara apa namanya? Burung. Suara burung itu yang merdu, suara betina atau jantan? Jantan. Ya. Maka ini Allah mengajarkan lewat kauniyah alam. Ya. Bahwasanya yang modis itu ya, yang boleh dandan itu, yang modis itu, yang di luar itu harusnya yang jantan.
Yang betina itu nggak boleh modis-modis. Kenapa? Karena tugasnya berat, harus ngopeni anak, menjaga keluarga. Tapi zaman sekarang kebalik, yang modis jantan atau betina? Ya, cewek apa cowok? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, yang terbalik dunia ini. Ya, Insya Allah. Ya, laki-lakinya itu sabunnya satu macam, Lifebuoy. Sabun kaki, sabun badan, sabun wajah itu Lifebuoy ya. Yang apa? Ya, sabunnya itu ya Allah, satu orang bisa 10 macam. Ya, sabun kaki kanan, sabun kaki kiri, ya, sabun leher, sabun telinga, ya, seolah, ya. Terus nanti kalau udah agak pagi jam-jam 9, ya, ini Pak anaknya, ya, Mami pergi dulu, ya, bapaknya kan ngepengen enak rumah, ya, boe malah ngeceng keluar, ya, la haula wala quwata illa billah. Ini fitnah akhir zaman, ya. Maka kalau bisa yang ikhwah, ya, nyari tujuh itu yang iso sing sederhana, ya, rasa neko-neko sederhana aja, ya. Karena apa? Biasanya kalau sederhana, ya, bisa ngopeni anak dengan baik, ya, itu, ya. Bismillah. Sing akhwat juga sama, ya, iso golek bojo wong lanang itu ya sing ganteng. Ya kan? Tadi kan sing ganteng kan gitu. Ning yang tanggung jawab, punya kuah. Kok sampai sini tadi? Ya. Tadi sampai bahasan apa tadi kok sampai sini? Berdakwah siang dan malam, ya, dakwah. Ya. Itu. Makanya rumah terbaik buat kita adalah baitul dakwah, rumah dakwah. Jadi kalau punya rumah, jadikan rumahmu rumah dakwah. Ya, kasih Quran, ya, pajangi yang bagus-bagus, ya toh, kaligrafi, ya, kalimat-kalimat positif, ya, penting, ya. Bismillah insyaallah, ya. WA, IG tolong dikondisikan. Santriwati kalau bisa dijaga auratnya, ya. Ustadz, nanti kalau aku nggak posting foto di IG saya di WhatsApp, nanti saya nggak laku. Insya Allah laku, ya. Barang-barang mahal itu malah biasanya tidak sembarangan ditampilkan, ya, seperti itu, ya, gitu, ya. Ya. Dakwah, tampilkan kalimat-kalimat positif di dalam sosial media kita, ya, Insya Allah. Antum kalau tahu WA-nya Ustadz apa gambarnya? Profil WA-nya Ustadz gambarnya apa? Ya, Masya Allah, ya, mengingatkan untuk kemudian terus mencetak generasi yang soleh dan soleha. Yang keempat, dakwatul fardiyah wa dakwatul jamaah amah, ya. Jadi dakwah itu ada yang fardiyah, ada yang jamiah, ya, ada yang secara umum banyak orang, ya. Dalilnya apa? Di ayat ke-9 dan ayat ke-10. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra, ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan diam-diam. Kalau terbuka berarti di mimbar atau di pertemuan-pertemuan. Kalau diam-diam berarti dakwah fardiyah.
Dakwah fardiyah ini apa? Artinya dakwah secara personal, sendiri-sendiri, ya, sendiri-sendiri, ya. Contohnya di sini ada santriwati satu mendekati mbah-mbah yang ada di sini, ya, lama-lama kok mbahnya bisa sholat ke masjid. Nah, itu namanya dakwah fardiyah. Dan kekuatan dakwah fardiyah ini luar biasa, ya. Banyak orang yang kemudian jadi soleh dan solehah karena kekuatan dakwah fardiyah. Dan pada asalnya para nabi itu semua melakukan dakwah fardiyah, ya. Maka santriwati dan santri, ya, jangan hanya memahami dakwah itu harus di depan banyak orang. Dakwah itu juga bisa dakwah fardiyah, satu persatu, person to person, ya. Dan biasanya lebih mandi, lebih besar dampaknya untuk pribadi daripada bareng-bareng, ya. Tapi di sisi lain juga kemudian harus siap melakukan yang namanya apa? Dakwah jamaah, dakwah di depan banyak orang, ya. Selanjutnya, ya, nomor 5, ya, targhibu istighfar ya akhirah, kabar gembira kepada orang-orang yang memperbanyak istighfar, ya. Astagfirullah, ya, yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Istighfar maknanya adalah apa? Mengakui kesalahan kalau dia punya salah, ya. Ya, istighfar, ya, ya, mohon ampun kepada Allah. Dan ada penjelasan terkait dengan sama fitunya wal akhirah. Mahwa samaraj artinya adalah buah dari istighfar, ya. Apakah antum dan antum sekalian sudah merasakan buah dari istighfar? Kalau belum pernah menanam, jangan berharap merasakan buahnya, ya. Ya, apa itu buah istighfar? Di ayat keberapa? Sekalian, ya, ayat ke-11, ya. Masya Allah. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidakum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Niscaya Allah akan mengirim hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu, ya. Masya Allah, ya. Apa ini? Untuk orang-orang yang memperbanyak istighfar, ya. Istighfar, ya. Apa? Yang pertama, yursilis samai alaikum midrara. Allah akan kirim hujan. Hujan ini sumber apa? Simbol dari apa? Sumber dari, ya, kesuburan, sumber dari kesejahteraan, ya. Melihat kalau hujan datang, tanda, ya, iklimnya baik, tanahnya subur, ya, akan segera panen. Wa yaj'al lakum, ya, wa yumdidakum bi amwali, dan Allah akan menambahkan kepada kalian harta, ya. Siapa yang nggak mau ditambah hartanya? Semua mau, ya. Wal banin, ditambah juga anak, ya. Siapa yang nggak mau tambah anak, ya. Dan Allah akan memberikan kepada kalian kebun-kebun,
dan akan memberikan kalian sungai-sungai. Ya, Masya Allah. Ya, ini ya rizkinya Allah ya bagi orang yang beristighfar. Dan hartanya banyak, anaknya banyak, tanahnya luas, ya, sumber airnya deras. Ya, kalau dapat ini semua, nikmat Allah yang mana yang engkau dustakan? Ya, pasang status foto, ya, santri dan santriwati foto, belakangnya ada kebun apokat 2 hektar. Ya. Klik, ya, langsung, ya, fadilah pengajian dengan Ustadz Tulus, ya kan, memperbanyak istighfar, ya. Bismillah. Kalau orang mau menanam, mau mengambil buahnya, itu biasanya gimana? Nanam sekarang, buahnya kapan? Besok pagi. Ya. Semakin buah itu mahal, maka semakin lama jarak panennya. Contohnya, nanam tokolan hari ini, sore ini, kapan panennya? Toge ditanam sore ini, kapan panennya? Besok pagi, tapi harganya cuma 2.500. Betul. Nanam padi hari ini, panennya kapan? 3 bulan, tapi harganya sekilo cuma 15.000. Betul. Nanam mangga hari ini, panennya 2 tahun lagi, setahun sekali. Berapa harganya? 50.000 per kilo. Nanam jati hari ini, buahnya panennya 20 tahun lagi, tapi harganya 10 juta. Apa pelajarannya? Semakin kita menginginkan buah yang mahal, maka butuh waktu yang lebih lama. Maka kalian umur seperti ini 20 tahun, istighfarnya mulai ditanam dari sekarang. Istighfarnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, nanti umur 30 tahun itu kelihatan buahnya. Antum ngaji seperti ini, nanam istighfar hari Rabu, Jumat sudah tanya, mana Ustaz buahnya Ustaz? Ya, anaknya belum muncul, hartanya nggak datang, kebunnya nggak luas-luas, sumber airnya nggak ada. Ya, la haula wala quwata illa billah. Makanya yang sadar ilmu ini sejak dini, insya Allah besok panennya besar, panennya banyak. Ya, betul? Setuju? Nah, tambah lagi ya, jangan suka ya ngikutin tren. Jangan suka ngikutin tren, pengennya serba cepat. Ya, ada program poster daurah singkat istighfar 1 minggu, menambah harta anak kebun dan sungai. Mau bilang aja ya, biaya ya, biaya ya 20 juta ya, Masya Allah. Ada aja yang pengen ikut, bener nggak? Bener nggak? Padahal ya tadi butuh waktu, nggak ada yang bisa dipersingkat ya. Apalagi ya santri-santri gemblung ya, enak iklan nang Facebook Ads,
dijual. Asma istighfar, dijamin ya rezeki lancar 7 turunan, dijual karena butuh uang untuk beli beras. Orang guyu, waduh kurang pinter ini. Kok rendah sekali sekarang hormonnya ini. Belum masuk, rokok lagi ya. Ada orang jual asma istighfar yang bisa untuk menjamin ya rezeki 7 turunan, dijamin kaya 7 turunan. Tapi dia jual karena dia butuh uang untuk beli beras. Paham nggak? Belum paham yang putri? La haula wala quwata illa billah. Nek sing tuku kayak gitu ya. Nek bener iso jamin gue 7 turunan, kenapa dia jual buat beli beras? La haula wala quwata illa billah. Ya. Ya. Ustaz doakan semoga santrinya Ustaz gak ada yang jadi korban Gus Samsudin ya. Terus nomor 6 ya. Oh maaf sebentar ya, Ustaz ulangi. Ada kisah, ada seorang tabiin ya kalau nggak salah ya. Al Imam As-Sauri kalau nggak salah. Hasan Al-Basri kalau nggak salah. Hasan Al-Basri pengajian, kemudian ada tamu yang ingin mendatanginya 3 orang. Tamu yang pertama mengeluhkan, wahai Hasan Al-Basri, sesungguhnya kampung saya sedang dilanda paceklik, sudah sekitar 3 tahun nggak turun hujan. Apa yang harus kami lakukan? Hasan Al-Basri mengatakan, ya kasiru istighfar, memperbanyak istighfar. Terus tamu yang kedua datang ke Hasan Al-Basri, kemudian mengatakan, wahai ulama, wahai syekh, sesungguhnya saya sudah menikah dalam waktu yang lama, tapi istri saya juga belum hamil-hamil. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyaklah istighfar. Ya. Kemudian ada tamu yang ketiga menyampaikan, wahai Hasan Al-Basri, sesungguhnya saya tijarah, berdagang, tapi nggak kunjung dapat banyak harta, nggak kunjung beruntung. Maka beliau mengatakan, perbanyaklah istighfar. Santrinya yang di sebelah kaget. Wahai Syekh, ada 3 orang yang datang dengan masalah yang berbeda-beda. Lalu kenapa kok nasihatnya sama? Istighfar. Kemudian Hasan Al-Basri mengutip ayat ini, yursilis samai alaikum midrar wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Masya Allah. Ya, kekeringan, nggak punya anak, kemiskinan, obatnya istighfar. Maka tolonglah guru-gurumu, tolonglah ustadz-ustadzmu untuk kemudian mentirakati masa depan dengan memperbanyak istighfar. Ya. Kemudian yang ke-6, bab yang di dalam surat ini adalah dakwatu lil ta'mal wal tadabbaru fil kaun. Berdakwah untuk kemudian membayangkan dan mentadaburi alam semesta. Ya, alam semesta. Ini dari ayat ke-13 sampai ke ayat 20. Ya. Disampaikan di sini. Contohnya ayat 15, Allah berfirman, alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa. Tidakkah kamu memperhatikan 7 lapis langit yang Allah ciptakan itu? Ya, Masya Allah. Ya. Ini malah Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk mentadaburi ciptaannya. Ciptaan Allah. Maka salah satu metode untuk mengingatkan umat adalah dengan mengajak tadabbur. Ya. Mas Akmal lihat novel.
Ketika dilihat novel, diamati novel, yang muncul adalah Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, loh kenapa Mas Akmal? Saya lihat giginya novel, Ustaz. Kalau Allah jadikan gigi itu seperti kuku yang terus tumbuh, bisa sampai segini giginya, sampai benar nggak? Tapi Allah itu berikan rem kepada gigi sehingga tumbuhnya hanya, betul nggak? Tadi orang lihat aja, kalau kita bisa tadabbur itu adanya rasa syukur. Ya, Mbak Zata lihat Mbak Sania, ya Mbak Sania senyum Mbak, subhanallah, masya Allah. Ya, Mbak Sania tanya, kenapa Mbak Zata kok lihat saya kok kemudian terus berzikir, masya Allah. Ya, saya lihat Sania, ya, itu alismu dengan rambutmu jaraknya itu nggak panjang, jaraknya cuma dekat loh. Ya, kalau kemudian Allah itu jadikan alismu seperti rambut gondrong gitu, benar ya? Masya Allah, Masya Allah. Betul. Makanya orang itu kalau punya akal, mau mentadaburi, ya udah cukup ayat-ayat seperti itu, Masya Allah, mengingatkan kita kepada kebesaran Allah. Ya, ini baru dua loh ya, baru gigi sama alis, belum yang lainnya. Ya, Insyaallah. Nanti belajar ya, melihatnya langsung bilang Masya Allah, Subhanallah. Ya, jangan antum ini menyakiti hati temannya, lihat temannya, a'udzubillahi minasyaitonir. Ya. Yang ke-7, ad-du'a Nuh lil mu'minin, doa Nabi Nuh kepada orang-orang yang beriman. Wa da'watuhu ala mukadzibin al-mu'anazin. Ya, dan ajaan Nabi Nuh kepada orang-orang yang mendustakan, ya, mendustakan ajaannya. Ya, ada doa Nabi Nuh kepada orang-orang yang beriman di ayat 26 sampai ke 28. Nih, Masya Allah. Ya, ad-du'a lil mu'minin, doa Nabi Nuh kepada orang-orang yang beriman, dan juga doa ya Nabi Nuh kepada orang-orang yang tidak beriman. Ya, nomor 26 contohnya, ini doa Nabi Nuh kepada orang-orang yang tidak beriman. Wa qala Nuhu rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Rabbku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Ya, Masya Allah. Ya, doanya kejam nggak ini? Ya, dibandingkan orang kafir lebih kejam mana? Mereka dikasih makan sama Allah, mereka diciptakan oleh Allah. Ya, ini kenapa Nabi Nuh sampai doa seperti ini? Enggak, sudah berdakwah sudah hampir 900 tahun, apa-apa dilakukan, ya, apa-apa dilakukan oleh Nabi. Ya, maka doanya Nabi Nuh ini sebenarnya doa orang-orang yang memang apa, capek dengan dakwah itu. Ya, dan doa Nabi Nuh ini juga bagian dari takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Allah punya skenario, punya takdir yang akan Allah berikan kepada umatnya Nabi Nuh. Ya, ya. Antum santriwati, khususnya santrinya Ustaz Tulus ya di Azakiyah, jangan salah paham. Ya,
Antum nanti lagi berdakwah seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya, udah mantel, capek, langsung berdoa dengan doa Nabi Nuh. Ya, siapa kita ini? Betul. Ya, antum boleh berdoa doanya yang baik-baik. Kenapa? Yang baik aja belum tentu dikabulkan, apalagi yang jelek. Karena doa itu pasti akan terkabulkan asalkan doa itu doa yang baik. Ya. Doakan bagaimana Rasulullah mendoakan ya penduduk Taif. Ya, ketika disakiti Rasul berdoa ya semoga besok anak-anaknya ada yang masuk ke dalam agama Islam. Ya. Dan terbukti sekarang Taif banyak yang beragama Islam. Ada pertanyaan sebelum kita cukupkan? Jam berapa bukanya ini? 17:53 ya. Ada pertanyaan silahkan diskusi. Kalau nggak ada pertanyaan Ustadz yang bertanya. Silahkan pertanyaan tentang Nabi Nuh dan seputar seputar materinya Ustadz. Kalau enggak Ustadz tanya sebut nama. Jadi pertanyaan untuk yang saya sebut namanya harus menjawab pertanyaannya. Pertanyaan pertama kepada santriwati yang bernama An-Naira. Ada? Mana orangnya? Ya. An-Naira disebutkan tadi bahwasannya istighfar akan mendatangkan rezeki dari Allah. Sebutkan contoh kalimatul istighfar. Contoh kalimat istighfar. Astaghfirullahalazim. Masya Allah. 100 untuk Naira. Pertanyaan kedua untuk Mbak Zata. Iya. Ada kalimat Sayyidul Istighfar. Ya. Istighfar yang besar, yang kabir. Ya. Tolong sebutkan kalimat Sayyidul Istighfar. Masya Allah. Hartamu banyak, anakmu banyak, kebunmu banyak, airnya banyak. Kalau diperbanyak istighfarnya, ya, Masya Allah. Pertanyaan berikutnya, ya. Apa doa Nabi Nuh kepada orang-orang yang mendustakan dakwahnya? Aurel. Mana Aurel? Aurel dan Hasim. Apa Aurel?
Ya. Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya. Kak Sania. Duh, ada. Ngajar. Kamu siapa namanya? Hasna. Masya Allah. Hasna, apa yang dimaksud dengan dakwah fardiyah? Maksudnya dakwah secara personal, ya, dari orang ke orang. Yang ikhwah, Mas Fajar, siapa nama anak Nabi Nuh? Siapa? Siapa? Masya Allah. Terakhir, ya, terakhir, di mana letak, ya, mendaratnya kapalnya Nabi Nuh? Ini umum, semua boleh jawab. Apa? Nah, kumpulkan dulu. Yang ikhwan Turki, yang akhwat sini, blok ini apa? Bukit Al-Jundi. Nah, itu pokoknya. Yang tengah ini Gunung Kidul. Astagfirullah. Tempatnya Fajar ya. Astagfirullah. Ini apa? Parangtritis. Kalau dia nambahin nggak apa? Di mana? Di mana mendaratnya perahu atau kapal Nabi Nuh? Maka jawabannya adalah wallahu a'lam bishawab. Ya, belum ada bukti-bukti yang jelas dan kuat tentang di mana mendaratnya Nabi Nuh. Yang ada itu hanya sekedar, ya, tebakan. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Yang penting kita ambil pelajarannya dan amalkan perintahnya. Ya, besok kapalnya sambil dicari lagi di mana. Halo? Terakhir, ya, pertanyaan terakhir ini, ya, sebutkan nama kapal yang sering dijual di Sekatenan. Ini kebudayaan lokal ini. Kapal yang sering dijual di alun-alun. Ya, so, ya. Jawaban yang betul adalah kapal otok-otok. Ya. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.